metode HPP. Jadi yang pertama persediaan barang dagang awal itu ikutin dari neraca saldonya sebesar 11 juta. Jadi HPP debit persediaan barang dagang awal di kredit sebesar 11 juta. Berikutnya ada pembelian sesuai ikutin neraca saldo 24 juta, HPP di debit, pembelian di kredit. Kemudian ada beban angkut pembelian, HPP di debit, dan beban angkut pembelian di kredit sebesar 1.600.000. Ada juga retro pembelian itu sebesar 500.000, retro pembelian di debit dan HPP di kredit. Ada juga potongan pembelian sebesar 1 juta, potongan pembelian di debit dan HPP di kredit. Terakhir ada persediaan barang dagang akhir. Ini kalau sesuai soalnya 8 juta Pak. Jadi persediaan barang dagang akhir di debit, HPP di kredit sebesar 8 juta. Udah Pak. Ya. Makasih Nathan, jangan di close dulu. Jadi kita lihat bersama-sama dulu. Jadi kalau kalian lihat data pada perusahaan Mataram ini adalah lengkap. Artinya semua unsur HPP ini ada semua. Semua unsur HPP ini ada semua. Sehingga ada 6 akun yang akan kita sesuaikan. Jadi ada 6 akun yang akan kita sesuaikan. Nah, 6 akun ini kalau lengkap, yang HPP yang di debit itu ada 3, kemudian HPP yang di kredit ini ada 3. Jadi kalau lengkap, HPP di debit itu ada 3, kemudian HPP di kredit ini ada 3. Maka kita lihat yang pertama. Yang pertama, ini adalah HPP persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang di sini, ini nilainya kita ambilkan dari akun persediaan barang yang ada di neraca saldo. Jadi akun persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini merupakan persediaan awal. Maka jurnalnya HPP persediaan barang dagangan yaitu 11 juta. Nah, kemudian setelah itu kita jurnal unsur-unsur yang lain. Yaitu pembelian, maka jurnalnya HPP pembelian 24 juta. HPP beban angkut pembelian 1.800.000. Kemudian retur pembelian HPP 500. Potongan pembelian HPP yaitu 1 juta. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang kreditnya HPP. Nah, yang terakhir ini adalah persediaan barang yang ada di data penyesuaian. Persediaan barang yang ada di data penyesuaian. Maka jangan terbalik, kamu harus paham mana yang merupakan persediaan awal dan mana yang merupakan persediaan akhir. Jadi persediaan awal ini adalah persediaan yang ada di data neraca saldo. Kemudian persediaan akhir ini adalah persediaan yang ada di data penyesuaian. Nah, kemudian yang lain-lainnya ini kita ambil dari neraca saldo. Jadi seperti beban pembelian, beban angkut pembelian, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, ini semuanya akan kita ambil dari neraca saldo. Angkanya ini kita ambil persis
sama seperti yang ada di data neraca saldo. Jadi kalau di situ pembelian 24 juta, maka langsung kita ambilkan 24 juta. Beban angkut pembelian 1.600.000, ya kita ambil sama persis. Jadi tidak kita tambah dan tidak kita kurangkan. Seperti kalau kita membuat jurnal, misalnya supplies atau perlengkapan. Nah, kadang-kadang kan perlengkapan itu tertulis perlengkapan yang terpakai berapa, kemudian perlengkapan yang belum terpakai berapa. Nah, ini akan kita tulis dengan angka yang sama. Nah, nanti setelah kita masuk ke kertas kerja, maka angka-angka atau unsur HPP ini kecuali persediaan barang dagangan, ini nanti nilainya akan menjadi 0. Jadi kalau kita nanti mengerjakan neraca saldo yang disesuaikan, maka pembelian itu nilainya akan menjadi 0 karena di neraca saldo ada di debit, nah kemudian di penyesuaian ini akan ada di kredit. Sehingga di neraca saldo yang disesuaikan ini 0. Beban angkut juga sama akan menjadi 0. Retur pembelian akan menjadi 0, potongan pembelian akan menjadi 0. Nah sekarang kalau semuanya menjadi 0, ini akan kemana? Karena angka-angka tersebut ini nanti sudah akan masuk ke akun harga pokok penjualan. Sehingga semuanya sudah akan ada di dalam HPP. Ada di dalam HPP. Nah nanti setelah ini nanti kita akan belajar kertas kerja perusahaan dagang. Maka kenapa saya gunakan akuntansi dulu? Karena akuntansi itu masih panjang. Jadi masih ada kertas kerja, kemudian nanti masih ada laporan keuangan, kemudian masih ada jurnal penutup, kemudian neraca saldo penutupan dan jurnal kembali. Maka saya selesaikan baru nanti karena ekonominya itu tinggal satu bab. Nah itu akan saya selesaikan sehingga nanti sebelum ujian sekolah ini semua materi yang kita rencanakan ini akan selesai semua. Untuk yang pertama ada pertanyaan. Revita ada pertanyaan? Untuk AJP yang pertama? Sejauh ini jelas Pak, makasih. Ya. Rafael Tersa ada pertanyaan untuk yang 750, terus yang di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jadi 1.750 ini dari mana? Livia? Dari 20 juta dikurang 2.500.000 terus dikali 10%. Ya. Kemudian yang kedua? Yang tanggal 3, Pak. Nomor 3. Yang nomor 3 ya. Debitnya itu sewa dibayar di muka 1.200.000, terus kreditnya beban sewa 1.200.000. Itu dari? Dari 3.600.000 dikurang 2.400.000. Dari 3.600.000 dikurang 2.400.000. Ya, sebentar kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama atau yang nomor 2, di situ dikatakan peralatan kantor disusutkan 10% dari harga buku. Nah, di dalam akuntansi itu ada istilah harga perolehan dan harga buku. Harga perolehan ini harga
dari aktiva tetap, yaitu saat ia beli. Maka di situ di neraca saldo itu ada akun peralatan kantor 20 juta. Berarti peralatan kantor ini saat beli itu harganya adalah 20 juta. Kemudian peralatan kantor ini disusutkan, sudah disusutkan, yaitu 2.500.000. Sehingga kalau sudah disusutkan 2.500.000, maka harga bukunya ini adalah 17.500.000. 17.500.000. Jadi harga perolehannya 20 juta. Jadi harga perolehan itu artinya aktiva ini sebelum disusutkan. Sebelum disusutkan. Jadi pada saat pertama kali ia beli, maka itu yang namanya harga perolehan. Nah, setelah disusutkan, maka harga perolehan dikurangi penyusutan, ini akan ketemu harga buku. Akan ketemu harga buku. Sehingga harga bukunya 20 juta dikurangi 2.500.000, ada 17.500.000. Nah, kemudian di situ disusutkan 10% dari harga buku. Berarti 10% dikalikan dengan 17.500.000. Jadi ada 1.750.000. Maka jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan kantor, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor, yaitu 1.750.000. Kemudian yang nomor 3, sewa yang sudah kedaluarsa. Kedaluarsa ini artinya sudah digunakan, sudah dipakai. Sudah dipakai. Nah, kalau ada akun seperti ini, maka kamu harus melihat di neraca saldo ini dicatat sebagai aktiva atau dicatat sebagai beban. Di neraca saldo ini ada beban sewa 3.600.000. Artinya bahwa sewa ini adalah dicatat sebagai beban. Dicatat sebagai beban. Sehingga kalau dicatat sebagai beban, maka yang akan kita jurnal ini adalah sewa yang belum terpakai. Sewa yang belum terpakai. Nah, sewa yang belum terpakai berapa? 3.600.000 dikurangi 2.400.000. Dikurangi 2.400.000. Jadi ada 1.200.000. Maka jurnal yang kita buat, yaitu sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa, 1.200.000. Ini sudah benar. Kalau dicatat sebagai aktiva, maka bebannya akan didebet. Kreditnya sewa dibayar di muka, yaitu yang terpakai. Di sini karena dicatat sebagai beban, maka bebannya ada di kredit, kemudian yang didebet ini adalah sewa dibayar di muka. Jadi 1.200.000. Maka di dalam akuntansi dagang ini juga masih ada akun-akun dicatat sebagai harta atau aktiva, kemudian dicatat sebagai beban, dicatat
sebagai pendapatan dicatat sebagai utang, ini masih ada. Maka bukan berarti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini tidak akan dipakai, tidak akan digunakan, tetapi tetap akan kita pakai, meskipun kita mempelajari akuntansi yang berbeda, yaitu dulu jasa, nah kemudian sekarang dagang, dan mungkin nanti kita belajar akuntansi industri, ini akan sama. Yang 2 dan 3, Karissa ada pertanyaan? Nggak ada Pak, udah paham. Ya, makasih. Brian, ada pertanyaan? Brian, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, makasih. Frederico Conarta, ada pertanyaan? Jika ada. Ya, makasih. James, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ya. Jadi kalau tidak ada, kita lanjutkan yang nomor 4 dan 5. Ada yang mau mengerjakan? 4 dan 5. Beban asuransinya di debit sebesar 400.000, terus asuransi dibayar di mukanya di kredit sebesar 400.000 rupiah. Terus yang untuk nomor 5, beban gajinya di debit 2475 juta, habis itu yang hutang gaji di kredit 2.475 juta, Pak. Yang nomor 4, asuransi itu berasal dari mana, Jo? Sebentar Pak, saya buka soal dulu Pak. Ya, Ini Pak, di soal kan ini dia 2.400.000 Pak. Pasti baru buka. Cuma dia ini bayar buat 2 tahun. Kan dia dari 1 September. Berarti dari 1 September sampai 31 Desember 2018 tuh baru kepake di September, Oktober, 4 bulan Pak. Jadi 2.400.000 dikali 4/24 karena 2 tahunan itu 24 bulan. Ya, betul. Jadi kita lihat bersama-sama. Nomor 4, asuransi dibayar tanggal 1 September untuk 2 tahun. Maka langkah yang pertama, ini akan kita lihat di neraca saldo. Ini dicatat sebagai apa? Nah, di neraca saldo, ini dicatat sebagai aktiva. Karena di situ tertulis asuransi dibayar di muka. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi itu tertulis beban sewa, maka dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai aktiva, maka kita akan mencari asuransi yang terpakai. Asuransi yang sudah digunakan pada tahun tersebut. Di sini kan membayarnya 2 tahun. 2 tahun itu nilainya 2.400.000. Nah, pada tahun 2018, perusahaan itu sudah menggunakan asuransi, yaitu dari 1 September sampai 31 Desember. Ini ada 4 bulan. Nah, perusahaan membayarnya 2 tahun, 24 bulan. Nah, kemudian yang sudah digunakan berarti 4/24 dikalikan dengan 2.400.000.
4/24 dikalikan 2.400.000, jadi ada 400.000. Maka jurnalnya yaitu beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka 400.000. Jadi yang kita tulis ini adalah asuransi yang sudah terpakai. Asuransi yang sudah terpakai. Kalau yang di atas tadi, yang sewa tadi, ini adalah sewa yang belum terpakai. Maka beban sewanya ini ada di kredit. Nah, di sini beban asuransinya ada di debit karena dicatat sebagai aktiva. Maka ini harus benar-benar kamu lihat, harus benar-benar kamu pastikan, sehingga jangan sampai AJP-nya itu terbalik. AJP-nya terbalik. Kemudian gaji yang terutang. Gaji yang terutang ini artinya gaji yang belum dibayar. Gaji yang masih harus dibayar. Nah, kalau gaji yang terutang, maka yang kita jurnal itu langsung yang terutang yang belum dibayar itu berapa? Yang terutang 2.475.000. Maka yang kita jurnal ini langsung 2.475.000. Maka jurnalnya beban gaji, kreditnya hutang gaji 2.475.000. Jadi langsung kita tulis angkanya, ini yang belum dibayar, ini adalah 2.475.000. Jadi beban gaji, kemudian kreditnya hutang gaji. Yang nomor 4 dan 5 ada pertanyaan. Karin Trisia, ada pertanyaan? Karin, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, makasih Karin. Catherine Marcella, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya. Nadia, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Makasih. Ya, makasih. Rainer Halim, ada pertanyaan? Rainer Halim, ada pertanyaan? Patrick, ada pertanyaan, Patrick? Patrick William, ada pertanyaan? Yang tidak ada, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, sekarang sekalian nomor 6, 7, dan 8. Ada yang mau mengerjakan? Oke. Nomor 6, beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar 550.000. Jadi debitnya beban listrik dan telepon. Nah, kreditnya utang listrik dan telepon 550.000. Nomor 7, supply toko yang belum terpakai 350.000. Terus karena supply toko yang belum terpakai 350.000 karena dicatat sebagai bahasa Indonesianya supply. Iya, pokoknya dicatat sebagai aktiva, jadi dia dikurangin 675.000 dikurangin 350.000 jadi 325.000.
debitnya beban supply, kreditnya supply toko. Terus yang nomor 8, ini saya jujur sedikit bingung sih Pak, cuman saya coba jawab. Jadi pendapatan bunga di atas sebagian pendapatan bunga di atas sebagian merupakan pendapatan bunga untuk tahun 2019 harga 250.000. Jadi 250.000-nya itu kan buat tahun depan. Jadi pendapatan bunganya di debit 250.000, terus pendapatan bunga diterima di muka 250.000. Iya. Jadi jangan di close dulu. Kita lihat bersama-sama. Yang nomor 6. Beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar. Ini sama dengan tadi gaji yang terutang. Jadi belum dibayar, ini sama dengan terutang. Atau sama dengan masih harus dibayar. Nah, yang belum dibayar berapa? Yang belum dibayar 550.000. Berarti sama seperti gaji tadi yang kita debit, beban listrik dan telepon kreditnya ini adalah hutang listrik dan telepon 550.000. Kemudian nomor 7, suplai toko yang belum terpakai. Ini kamu juga harus hati-hati. Di neraca saldo ini ada suplai toko, nilainya adalah 675.000. Jadi perusahaan membeli seluruhnya ini 675. Kemudian yang belum terpakai ini adalah 350. Sehingga yang terpakai ini adalah 325.000. 325.000. Karena dicatat sebagai aktiva, di atas kan tertulis suplai toko. Berarti dicatat sebagai aktiva. Maka jurnal penyesuaiannya ini adalah beban suplai toko. Berarti yang kita masukkan yang terpakai. Kreditnya suplai toko nilainya 325.000. Beban suplai toko, kreditnya suplai toko 325.000. Dan yang terakhir, pendapatan bunga di atas sebagian merupakan pendapatan bunga untuk tahun 2019, yaitu 250.000. Kalau kamu lihat di neraca saldo, di situ tertulis pendapatan bunga 800.000. Nah, pendapatan bunga ini tidak semuanya merupakan pendapatan bunga tahun 2018. Sebagian, yaitu 250, ini merupakan pendapatan bunga tahun berikutnya. Maka karena itu merupakan pendapatan bunga tahun berikutnya, ini tidak boleh dimasukkan ke tahun 2018. Maka harus dikeluarkan. Karena itu merupakan pendapatan tahun 2019. Jadi kalau tidak kita keluarkan, maka laporan laba rugi tahun 2018 ini akan kelebihan 250.000. Karena itu bukan merupakan pendapatan tahun 2018, itu merupakan pendapatan tahun 2019, maka harus dikeluarkan. Pendapatan bunga itu saldo normalnya itu kredit. Maka karena harus dikurangi, maka pendapatan bunga ini harus didebet. Harus didebet 250, pendapatan bunga 250, kreditnya
pendapatan bunga diterima di muka, yaitu 250.000. Pendapatan bunga diterima di muka, ini saldo normalnya adalah kredit. Ini sama seperti hutang. Kenapa sama seperti hutang? Karena pendapatan tersebut itu belum saatnya diterima, tetapi sudah diterima. Jadi seperti kita mendapatkan pinjaman dari orang lain. Kita mendapatkan pinjaman dari orang lain. Maka jurnalnya pendapatan bunga, kreditnya pendapatan bunga diterima di muka. Jadi sudah benar yang dikerjakan oleh Stesia. Silakan yang masih salah, kamu benarkan dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Valerie Valencia, ada pertanyaan.